Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, sahabat kisah malam 24. Kisah malam 24. Kami hadir untuk menghibur sahabat-sahabat kisah malam, sahabat-sahabat KM 24. Kami akan memperkenalkan kepada sahabat-sahabat KM 24. Yang pertama, Kenalkan, saya Denny, salah satu tim KM 24. Sebanyak Kenalkan, saya Mulder, tim dari KM 24. Perkenalkan, saya Albian, tim dari KM 24. Terima kasih. saya Suhandi dari tim KM 24. Saya Roni Suprana, tim dari KM 24. Dan saya Sandi dari tim KM 24. Oke, kita setelah kita memperkenalkan diri, mungkin kita akan cerita-cerita. Bukan nih, jarang masuk TV ya? Iya, baru tadi gambarnya tahu itu. Masuk CCTV kantor lah. Oh iya. Iya kan kerja lu rajin. Orang saya dipotong mulu. Kita akan cerita filosofis kisah malam 24 atau KM 24. Ya, Berawal dari apa nih? temannya Roni. Ya maklum lagi nih KM 24. Happy enjoy. KM 24 ini filosofisnya luar biasa. KM itu kita singkat dari kisah malam, yang mana terkadang malam itu kadang berisikan banyak misteri-misteri yang belum mungkin terungkap oleh kita. Dan 24 itu merupakan angka yang sangat luar biasa dari satu sisi, dari berbagai banyak agama dan juga memiliki keuntungan yang tertentu. Jadi kita, dan 24 itu kan kita berada malam, sehari semalam itu 24 jam. Dan 24 apa lagi? 24 yang hari 24 jam. Iya, 24 jam. Dan 36 jam. Dan kisah malam ini terkadang di lewat tengah malam itu kadang banyak sekali inspirasi yang terkadang banyak orang terlelap di waktu 24 jam. Lagi main oke? Mau apa cerita? Nah, kemana cerita? Kemana? Ya, intinya ingin membagi kisah-kisah dari teman-teman dan juga dari narasumber lah. Kisah-kisah yang Menarik. yang Menarik. harapannya lah. Ya, harapan saya ini ya semoga yang utama itu kami diberikan kesehatan ya kan, agar bisa menghibur, bisa mengasihkan cerita-cerita yang kisah-kisah yang nyata kepada penonton. Skip nih ya. Dan semoga tali silaturahmi kita semakin dieratkan. Tidak banyak di komentar. Ini dia nih. Yang bawah ada Ya, semoga kita bisa mengasih cerita yang menarik untuk para penikmat Malam. misteri sama kisah malam 24. Mungkin nanti netizen boleh request mau cerita tentang apa, kali aja ada yang bisa dibantu. Kalau ada yang bisa dibantu ya bantuin. Itu kayak ada itunya, mungkin ada isinya kali ya, apa? Ada maksudnya. Tiba-tiba kita lagi ngetek video, ada kupu-kupu yang baju jaket. Tangkap dulu. ya begini. Buat pelihara. Kali gede bisa jadi biawak. Terus dilanjutkan dari kisahnya anggota kita yang Bang Roni. Dia punya pengalaman hidupnya dari kisah orang misteri ya.
punya tahu. Manisan dong. Nah, dari saya ya. Mari ke sana. Mungkin pengalaman dari dalam lingkungan kerja aja. Mungkin dari lingkungan kerja, yaitu berawal saya masuk kerja, ya apa ya namanya, ada ibarat kata perkenalan lah, mereka perkenal, dia minta perkenalan ke kita gitu. Ya sama aja kayak kita perkenalan sama temen baru. Dicurhat kerja masih kawarot Ada merasa ada horor. dari awal banget soalnya dia pertama kali masuk kerja Teman-teman awal banget. teman kerja. apa? Waktu itu saya posisi lagi bekerja di gudang alat kerjaan. Lalu saya merasa saya merinding dan dengar suara-suara yang tidak Dari perut. enak lah, suara-suara yang mistis gitu. Tapi saya merasa dalam hati saya niatin saya datang kemari cuma niat kerja, nggak ada mengganggu, tidak mengganggu penghuni di situ. Saya pada doa dalam hati dan saya mengucapkan jangan saling mengganggu, jangan saling mengganggu. Dan saya bilang duniamu dunia kalau itu berbeda, jadi jangan mungkin kisah saya ini dikata lucu atau gimana ya, tapi saya mengalami seperti itu ya. Itu sampai berapa hari saya merasa merinding atau ada suara-suara yang tidak enakan gitu. Tapi udah sampai sekarang ini udah berapa tahun saya tidak merasakan lagi, karena mungkin saya anggap itu sebagai perkenalan saya kepada dia, karena mungkin saya baru pertama kali masuk ke dalam dunia kerja itu dan yang penunggunya itu belum kenal gitu, belum kenal. Mungkin dari situ aja cerita saya. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Dan cerita lagi yang lain yang horor. Horor di mana? Mana kita nungguin horor? Nggak ada. Maksudnya horor yang mana? Udah yang kemarin aja. Yang kesambet pulang dari sana ke Rambut gimana? Yang kesampai cerita yang nggak ada yang keluar sendiri. Yang keluar dari pasto aja. Yang ceritanya capek. Iya. Lagi cerita horornya Bang Roni. Ya, mungkin kan bisa episode berikutnya. Awalan kita seperti itu aja dulu. Siapa yang cerita horor? Iya, apa cerita horor? Masih SD. Ya, gimana tuh Bang? Ini baru nih Kayaknya nih. Ini ketika saya masih SD, rumah saya kan belakang kuburan. Waktu itu jalan kuburan lampunya mati. Biasanya teman-teman saya ngajak bareng. Cuacanya seperti ini, gerimis. Teman saya nggak ada yang berangkat, ada yang lagi sakit, hilang. Dan saya lewat situ, di belakang Mas Lega, karena ada gerobak nasi uduk yang gede punya Yang Madi. Pas saya lewat, kirain sebut aja udah nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Yang Madi tetangga, maksudnya kamu kenalan besok belanja. Iya itu, saya kira sangat itu yang lagi nyisir. Pas saya deketin, hilang. Ya, saya kunti, apa tahu. Cuman wajah belakangnya enggak nongolin wajah, maksudnya kayak nyisir gitu. Karena banyak pohon bambu, kayak hilang kayak situ dah arahnya. Saya langsung teriak aja, banyak rame langsung. Masih SD, itu udah panik, nggak bisa tidur. Jadi mikirnya lari aja, mau balik dari situ. Jam 8 tuh pas banget, Jumat.
teman-teman ada yang Mas Andi mungkin cerita nggak ada sih, belum ada. belum ada. Ya, palingan cuma mungkin karena Capek. ya halusinasi doang kali. Kayak misalkan di kerjaan kan ada taman di belakang. Kalau saya itu habis maghrib lewat situ cuma kayak ada sekelabat bayangan doang, itu kayak gitu. Pagi ini Belum ada. Belum, mungkin next kali ya. Iya. next. Ayo Bang Marhali. Next. Ustaz, Kali lagi mungkin adanya ada bosnya. ada bisa. Mungkin kalau wujud saya belum pernah ketemu ya. Kamu selalu ngomong jangan nunduk aja. Kira alarm aja. Kira alarm. Dulu katanya. Mungkin kalau secara wujud saya belum pernah ngelihat, tapi mudah jangan sampai. Saya berani. Tapi Kali aja nggak apa-apa. kalau ngerasakan itu sering saya ngerasakan di saya ingat nih waktu itu dulu itu yang di dekat rumah, samping rumah. Dulu rumah saya sampingnya itu tanah kosong, lapangan bulu tangkis. Sebelum jadi lapangan bulu tangkis itu tanah kosong. Itu ada pohon pisang, pohon apa itu? Itu setiap malam itu ada suara-suara yang tidak dienakan gitu. Orang tua saya juga ngerasakan juga, tapi lagi ke kamar mandi, ya kan? Dan saya juga ngerasakan juga. Dulu saya masih kecil, belum gitu paham dengan dunia seperti itu. Itu ya emang sih nggak setiap malam juga. Lalu sama orang tua saya dibacakan atau di apa gitu, terus dilempar apa gitu, saya nggak tahu dilempar apa. Pas itu udah besoknya hilang, nggak ada lagi suara. Di berapa? Itu kondisi kalau nggak salah malam, jadi malam. Suara apa nih? Ya kita kayak kunti atau sejenisnya itu. Nangis sih, nangis. Nangis atau Tawa. Ngobrol. Lupa. Saya juga lupa nangis apa ketawa gitu, karena yang ngalamin banget itu orang tua saya nggak terlalu maksudnya nggak terlalu ngalamin banget gitu. Oh iya. Nggak sering, Jarang. jarang. Seminggu 2 Saya sih aslinya banyak, cuman Iya. saya ingat-ingat lagi dah. Iya. Banyak, benar. Ya. Iya, yang lagi ngumpul sama teman-teman tuh yang di kuburan kan depannya masih tanah kosong juga. Dulu masih ada bangku tempat tongkrongan. Jadi tuh teman pada iseng naik bangku ngintip gini. Dari dalam itu digedor, dari pintu kuburan digedor, pas disamperin, gitu malah gedor-gedor lagi. Terbalik. Gedor balik, maksudnya disamperin kan ngadu ya, orang tua pada nyamperin gitu, digedor lagi. Terus pas udah gedor tuh kayak putih gitu, kayak soang terbang. Soang kali. Enggak, maksudnya kayak soalnya kayak bentuk soal, maksudnya kayak begitu, nggak tinggi nggak panjang. Jangan diketawain, iya seperti itu. Orang masih bangunan mulu di sana. Tapi yang tanah kosong itu udah jadi kontrakan. Penuh sih kontrakan, nggak ada yang kosong. Memang sih agak lucu-lucu juga di situ. Oh, kawan gue. Katanya Iya, katanya ketawa. Iya gitu. Begitunya ya begitu. Kemudian luar biasa sih, dan itu sampai kita sakit panas waktu itu mati terus itu di antaranya kita lagi parah itu sakitnya, tidur itu
kelihatannya dalam mimpi itu apa namanya kayak ngeliat kelebatan ikan itu di mimpi, dan tetapi ketika pas bangun itu real ternyata yang hitam itu kelihatan gitu, bahkan orang tua pun sampai kaget. Jadi ada sosok besar hitam gitu, dia langsung kelebatan gitu jalan, dan orang tua sampai teriak langsung Allah Akbar gitu, sampai teriak kayak gitu saking takutnya. Dan dia betul kaget banget, kaget orang tua, akhirnya orang tua ketika itu baca Yasin tuh. Dan kita melihatnya itu cuma sosok bayangan, tapi kayak kelihatan lugu-lugunya gitu. Dan sejak saat itu besokannya sakit parah, dan alhamdulillahnya kita berobat segala macam. Dan anehnya, dan orang tua tuh melihat hal itu. Dia jadi posisi kamar tidur di dalam kamar, kemudian yang sosoknya itu di depan kamar gitu. Nah ketika itu orang tua bisa keluar kamar mandi melihat itu gitu pas. Jadi kayak berhadapan sama orang tua, kemudian pas di hadapan itu hilang gitu. Dan itu sempat luar biasa banget sih. Karena kita pas tidur langsung nengok, kira kita mimpi, pas bangun mendusir pas nengok itu ada benar posisi itu langsung jalan gitu, langsung hilang begitu. Dan itu sampai orang tuh sampai takbir saking benar-benar dia ngeliatnya. Nah, mungkin itu cerita kita kali ini ya, yang luar biasa. Itu luar biasa, mencekam banget. Karena waktu itu kejadiannya lewat tengah malam. Memang sih ketika itu lagi sakit, cuman kirain mimpi, ternyata benar itu ada. Iya, mungkin pas tadi si Suandi cerita, saya ingat flashback ke belakang, hampir flashback apa ingat makan? Flashback belakang, ingat kondisinya hampir sama dengan Suandi. Posisi saya juga lagi waktu itu pas tidur. Itu sebelum saya tidur kan, itu saya pulang dari mana gitu. Tidur berarti pulangnya. Saya dari habis pergi pulang dari kalau nggak salah habis saya nongkrong apa habis mana itu saya lupa. Karena belum ada. Saya pulang, saya lupa saya cuci kaki apa tidak, itu saya lupa itu. Saya pulang, itu tengah malam juga saya pulang tidur. Itu saya tidur, tiba-tiba saya ngerasakan badan saya nggak bisa digerakin, nggak bisa digerakin, nggak bisa miring ke kanan, ini ke kiri. Itu kaku, terus itu mata saya nggak bisa melek. Saya meleknya itu diibaratkan ini, saya melihat sosok wujud dari makhluk astral di depan muka saya. Muka. Udah ada pin gitu. Iya, PDKT ya. Tapi saya melek itu nggak bisa. Nggak bisa, tapi tahu ada itu gimana? Iya. Badan juga yang gue mikir ya. Iya itu. Saya nggak tahu itu apakah dari halusinasi, alam sadar saya atau dari halusinasi. apa, saya nggak tahu itu. Tapi kelihatan itu. Itu Karena kelihatan. pada posisi merem. Tapi sama-sama gitu, nggak. Tapi nggak bisa melek. Saya nggak bisa melek. Tapi tahu. Entah itu mimpi, entah itu apa, saya nggak tahu. Itu moy. Tapi saya ngerasain itu nyata. Nyata. Badan saya nggak bisa gerak. Saya sampai saya baca dalam hati saya, mulut itu nggak bisa mengucap. Saya mau teriak nggak bisa, tolong. Saya baca istighfar, terus saya terakhirnya saya takbir. Bawa kembali. Saya Pas lagi takbiran ya. saya teriak, langsung keluar suara saya. Itu orang rumah pada kaget, dia langsung nyampurin saya. Nanya, kenapa lo? Kenapa? Saya cerita, gitu.
Ya, orang rumah belum mbak, mungkin belum baca doa tidur. Iya, kayaknya. Bensin kaki lari. Emang Iya. udah tidur itu baik, cuci kaki baik. Oh, yang habis Benar kata orang zaman dulu. Itu bukan cuma sekali doang saya ngerasain seperti itu. Sering. Berapa kali? Lebih dari 2 kali. Lebih dari 2. Sampai sekarang, Sekarang udah enggak. alhamdulillah kalau sampai sekarang enggak. Berarti kita udah dijauhi dari seperti itu ya. Mohon maaf teman-teman, ini kita ada ketawanya supaya buat hilangin horor. Soalnya kita syuting pagi banget nih, jam 2 kita syuting karena ngejar waktu karena nyari sepinya Ada komedinya juga. Jadi kita bukan berarti mereka teman-teman cerita itu biar apa kesan horornya itu dapat, tapi jangan sampai kita apa namanya jadi takut gitu. Mohon maaf, jadi bukan kita bukan ngeledek atau gimana, enggak, tapi pengen Menghibur. biar suasananya tuh gak mencekam banget. Soalnya kalau kita mencekam banget yang ada malah tegang ya kan. Ini Paman Ali cerita yang samping rumahnya udah kayak gua. Oh iya, yang waktu itu nih, yang itu doang sih kayaknya. Sore itu padahal ya jam 5 sore. Iya, jam 5 sore. Posisinya di sini kan ada di rumah tuh di samping sebelah. Memang tuh yang itu kan ada kosong tuh. Yang di sebelah nggak ada yang bersihin. Jam 5 terus lagi pada ngobrol-ngobrol di sini. Terus ada seorang nangis gitu kayak suara bayi. Pas gitu, dia juga ada tetangga juga, dia juga nggak denger gitu, ada itu. Terus langsung kan dilihat kan gitu ya, ternyata emang nggak ada apa-apa gitu. Kirain mah ada abang gitu kan, sama ada anak kecil tuh waktu itu kan, ponakan masih kecil. Yang kayaknya juga kayak gitu, ada keren anak kecil yang apa, abang lu gitu kan, lagi di situ main gitu. Ternyata nggak ada, pas dicek, baru jam 5 sore deh. Wah iya sih, itu Kayak seperti anak tuyul ya. Daripada ada main. itu apa suara Yang dengar, jelas banget. yang dengar kan cuma apa dia doang, banyak gitu. Iya, yang denger tuh banyak. Tetangganya juga. Emang di kampung Meruya ini orangnya unik-unik juga, hantunya juga unik. Nggak malu, mau nampakin, mau suarakin. Ada yang kesurupan juga sering. Ada namanya ya tetangga. Ada tetangganya. Sekarang iya masukkan ngarang lah jin menyerupai orang meninggal diserupai dia minta kopi. Iya surupannya kong saya tuh hukumannya Bang Mayok surupan kong saya katanya sama saya itu pas masih dikit mau juga pada meninggal. Iya kasihan gitu itu jin korin terus dia minta kopi dulu kan namanya ibu kalau ngopi dulu. Kopi apa? Kopi bir. Enggak serius kopi hitam. Itu kopi hitamnya biasanya kalau ya namanya gitu sih ya anti api, maksudnya anti panas. Air di itu langsung ditelan. Itu benar. Main-main benar. Pas kesurupan langsung diminum? Iya. Iya benar. Pas habis setelah hilang itu udah keluar panasan, tapi pas lagi masuk tuh enggak biasa aja. Kayak minum air dingin Bang Roni. Glug. Karena mungkin yang ini itu kan Ya iya, emang bukan dia. Misalkan Bang Roni kemasukan tuh, mau nulis saya apa nggak boleh nge-save Bang Roni Pura boleh coba. Itu misalkan. Banyak. Senyumnya. Jadi juga antik-antik. Oh, antik-antik. Hantunya juga. Hantunya juga. Pagi di bawah punjab bu. Apa tuh? Nggak jadi kan saya tidur takut. Kalau kan tidur sini bareng-bareng. Kalau itu sih ada dari apa sih Abang Ipar yang tadi dibilang pohon jambu tuh Iya. yang di depan rumah lu. Bang Dani. Bukan Abang Ipar gue. Itu kan lewat gue malam kan gitu kan ya. Dia naik sepeda. Naik sepeda. Dia kan bisa lewat situ kan. Terus gitu pas mau balik, nah itu kan ada apa? Engkong tuh. Itu kan masih Nanam. apa namanya nanam kangkung sama bayam. Terus kan pakai pupuk itu kan. Nah itu kan karungnya kan putih tuh. Iya. Ditaruh di samping kandang ayam. Persis banget tuh di bawah pohon jambu. Pas gitu kan. Pas dikirain pas Bang Ipar gue pas arah dari sana mau ke rumah gue, dikirain tuh apa? Karung itu, Pupuk. karung pupuk. Tapi kok tinggi banget ya gitu. Terbang lagi. Itu nah pas gitu pas
pas dilihat kayak gitu ternyata kok tinggi banget gitu, kok tinggi. Terus pas gitu terbang, pas terbang gitu udah dia mah memang itu kan biasanya ya, orangnya juga nggak terlalu ini. Iya, dia katanya sih pernah 2 kali ngeliat kalau di situ itu diambil. Itu Terus karungnya duduk di samping sebelah itu. Jadi kan ini kok karung ada 2, kalau nggak salah ada 2. Terus deh 3-nya tuh, tapi kok tinggi gitu. Iya, kayak orang lagi karung begini. gitu ya. Breeding tahu saya yang kata Jam berapa? Malam jam 10-an ya. Baru masih nggak sore jam 10-an gitu. kan dulu rumah saya belum ada pohon Iya, pisang banyak banget. masih pohon mangga. Kebun ya? Masih kebun dia. Waktu itu kan dia mikirnya karung itu kali ya, tapi kok tinggi banget. Oh, saya begini mas sih pada bangun nih beneran. Yang kata saya mau cerita lagi yang kata emak saya juga dulu. Oh, yang ketawa itu ya. Iya, emak saya tuh siang-siang di dalam kamar lagi sendiri sama terus juga, terus dari atas suara gerem gitu 3 kali, pas sampai keluar begini aja nangis, kok begini ya lucu berat ya. Almarhum emak saya kayak gitu, kalau kesurupan ya enggak, tapi kalau digituin sering takutin. Kalau di Punjab itu nenek-nenek dulunya. Ya ada. kok bisa nenek. tahu? Bisa tahu. Ya kan, yang kata teman saya orang pintar itu, yang pas ini saya kan pernah ngajarin Pinter dia apa? Pinter apa? orang yang bisa berinteraksi dan kayak pengen ngerasain. Yang kata itu kan saya pernah kesini malam-malam pernah. Abang Denny, Rizal, Bang Kiki, ya tuh di bawah penjambu tuh ada benda yang bisa diambil, keris, bas cincin, Menarik dia bisa. Oh, ada penarikan gitu. Ya si Bang Nasir Donya tuh ya yang datang cincin dia datang. Iya, Iya. menarik dia. Takut ya kata dia bisa gitu tanya dia itu sih nggak tahu fungsinya apanya, maksudnya fungsinya buat apa, tapi dia dapat tanya apa Dia narik. Iya. sudah habis lagi nyapu habis hajatan. Mohon maaf kalau ada suara gaib tadi. Mung masuk angin, tadi masuk angin. Ya maklum. Mau cuacanya lagi di Nanti kalau itu videoin sebelum maghrib kita videoin suasana sini. Iya. Videoin suasana sini ya sebelum maghrib ya momennya. Ya boleh, nanti gantian deh tugasnya. Ya. Saya kasar letak-letaknya itu di samping kamar saya pun bisa penunggunya anak kecil. Itu godain ponakan saya mulu, ponakan saya emang itu udah bisa Bisa apa? lihat ya masih kecil. Iya. Kapan-kapan boleh tuh ke tempatnya untuk kawin tempat-tempat Kita Kita kolek survei kalau ya semoga sih dia mau kita kolek. Kolek sama siapa? Ya yang itunya kalau mau sanggup Nunggu dia. kecil banget katanya. Mau semana? Ya semana sih gitu mah. Itu kan juga Kalau anak. jalanan kaki kita begini katanya yang dilihat. Berangkat gitu. Iya, tangannya panjang. Makanya saya merinding nanti tidur gimana menginap sini aja ya. Kok cerita gitu? Ini lu dalam. Kita balik. Saya samping terang. Ya gitu banyak sih cerita. Bang Gisat, nah. Terus buku abang buku yang balik dari belakang pas dia kesini kirain dia apa lagi gitu itu sama hitam tapi kupingnya panjang merah tanuga itu dia yang nabrak pagar ya, nggak tahu itu dia halu atau gimana pokoknya dia kaget dari jauh ya itu panik dia minta jadi habis main tuh minta temennya gak mau temennya karena gelap rumah saya kan tutup lampunya mati yang kamar saya masih kosong. Ya mungkin cukup hari ini karena kita baru opening ya. Mungkin ya mohon saran bantuannya teman-teman ya nanti di kolom Bantuannya. komentar di kolom komentar aja di tolong di like, subscribe, subscribe Subscribe. ya semuanya. Oke, ini mungkin awalan ya kita Ini udah selesai takut sebenarnya. kita udah sih mungkin cerita sedikit. Memang sekali lagi ketika teman kita cerita bukannya kita ngeledek atau gimana, memang Ya, kita biar karena kondisi memang ini malam banget ya, gerimis, juga sampingnya pun bisa. dan sebenarnya sih saya udah ngerasa suasana udah gak enak kan, udah awal udah gak enak banget, tapi kita berusaha buat supaya ada lucu-lucunya Happy-happy. supaya jangan sampai terlalu tegang dan fokus pikiran kita ke macam-macam kemana-mana, soalnya kita ngeri juga kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat KM 24
KM24. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua, dan juga channel ini juga sebagai inspirasi dan juga memuat bukan hanya misteri, hanya horor, konten horor aja, tapi kita juga akan berusaha berikan cerita-cerita yang Menarik. ada menuansa sejarah dan sejarah secara umum atau sejarah kebudayaan dan macam-macam sejarah. Oke, sekian. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.